Halo semua, selamat datang kembali di channel Gadget Fantasi, tempat kalian menemukan rekomendasi gadget terbaik dan tips menarik lainnya. Hari ini, kita punya topik yang pasti bikin kalian semangat, yaitu rekomendasi HP harga 2 jutaan terbaik di tahun ini. Nah, buat kalian yang lagi cari HP baru, pasti sering bingung kan? Soalnya di harga 2 jutaan itu, pilihannya banyak banget, tapi jangan khawatir. Di video ini, aku sudah rangkum beberapa HP terbaik yang gak cuma murah, tapi juga punya spesifikasi keren yang bisa diandalkan buat kebutuhan sehari-hari. Mulai dari HP yang cocok buat gaming, kamera yang cakep, sampai baterai awet untuk kalian yang sering beraktivitas di luar. Semuanya bakal kita bahas di sini. Jadi, pastikan kalian simak video ini sampai selesai. Oke, sebelum kita mulai, pastikan kalian sudah klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan update video menarik lainnya dari channel ini. Sudah siap? Yuk, kita mulai. Ini dia rekomendasi HP 2 jutaan terbaik versi gadget fantasi. Let's go! Di urutan pertama ada Realme C75, smartphone 2 jutaan dengan durabilitas yang baik. Fitur-fiturnya hampir tidak bisa ditemukan di jajaran ponsel lain yang ada di harga 2 jutaan. Seperti IP68 yang membuatnya tahan debu dan air hingga kedalaman 1,5 meter selama 30 menit. Dan juga udah dilengkapi sertifikasi IP69 yang berarti ponsel bisa bertahan meski sudah terkena semprotan air dengan tekanan tinggi. HP mana di harga 2 jutaan yang bisa tahan banting dan bisa diajak berenang? Desain elegan dengan layar IPS LCD 6,72 inch. Kamera utama 50 megapiksel. Lumayan lah standar HP 2 jutaan. Dibekali dengan chipset Helio G92 Max yang masih mumpuni untuk harian, multitasking juga enak. Karena didukung RAM 8GB dan internal 256GB. Kapasitas baterai yang cukup besar, 6000 mAh, awet dengan dukungan fast charging 45 watt, menjadikan hari-hari kalian selalu ceria, tanpa cemas kehabisan daya baterai. Di nomor 2 ada Poco M6 Pro, HP 2 jutaan yang memiliki banyak kelebihan. Punya sensor dan konektivitas lengkap, termasuk NFC, fingerprint under display, menggunakan prosesor kencang yang bisa diajak main game, daya tahan baterai awet, dapat bertahan hingga 9 jam lebih untuk harian. Dibekali kualitas stereo speaker, memukau dengan Dolby Atmos. Konfigurasi kamera lengkap dengan OIS. Perekaman video, kamera depan dan belakangnya bisa stabil. Mendukung pengisian cepat, diklaim dapat mengisi penuh dalam waktu 44 menit. Kurang apa lagi coba? Poco M6 Pro juga memakai layar AMOLED 120Hz, 6,67 inci, yang punya resolusi tajam di kelasnya. Chipset yang dipakai Helio G99 Ultra, game, atau multitasking berat, bisa banget. Dibekali kapasitas RAM 8GB berjenis LPDDR4X. Ada juga varian lebih besarnya, yaitu 12GB. Menggunakan memori internal berjenis UFS 2,2 dengan kapasitas 256GB atau 512GB. Kamera utama 64 megapiksel dengan OIS. Baterai 5000 mAh dengan pengisian super cepat 67 watt. Di nomor 3 ada Oppo A60. Desain bodi yang tipis, ringan dan cantik, hanya 7,7 mm dan berat 186 gram. Punya kemampuan tahan banting dan tahan beragam pengujian standar militer, diklaim dapat bertahan beberapa kali jatuh dari ketinggian 1,5 meter di berbagai posisi. Juga tahan debu dan cipratan air karena memiliki sertifikasi IP54. Mendukung NFC 360 derajat, yang berarti bisa menempelkan berbagai sisi ponsel saat memakai fitur NFC. Dan ini spesifikasi selengkapnya. Oppo A60 menggunakan layar IPS LCD berukuran 6,67 inci dengan refresh rate cukup mulus di angka 90 Hz. Kecerahan layarnya bisa sampai 950 nit. Kamera utama 50 megapiksel. Persenjataan fotografi mantap dengan hadirkan stabilisasi Zero Ease. Buat rekam video juga oke banget. Dengan menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon
Didukung RAM 8GB internal 256GB. Bisa lah buat main game tipis-tipis dan multitasking. Oke, lancar tanpa kendala. Baterai 5000 mAh yang awet seharian dengan dukungan fitur fast charging 45 watt. Klaimnya bisa mengisi 50% dalam 30 menit. Di nomor 4 ada Infinix Hot 50 Pro Plus, datang dengan desain bodi yang menarik dan terkesan premium, layar lengkung di harga 2 jutaan, sesuatu yang tidak dimiliki ponsel lain di kelas harganya. Punya dimensi dan bobot yang ringan, membuat Infinix Hot 50 Pro Plus mudah dibawa kemana-mana. Performa sudah tergolong oke. Hadir dengan pelindung layar Corning Gorilla Glass 5, dilengkapi dengan speaker stereo, dengan tuning JBL, bikin nonton jadi lebih rame. Gila, gak ada kurangnya menurut Mimin HP yang satu ini. Apalagi sekarang keluar warna-warna menarik yang cocok buat kalangan Gen Z. Cewek cowok, cocok banget pokoknya. Berikut Mimin rangkum spesifikasi lainnya. Layar lengkung dengan lebar 6,78 inci, AMOLED 12 Hz. Sudah mendukung tingkat kecerahan puncak 1300 nits. Aman banget dipakai di bawah cahaya matahari. Kamera utama 50 megapiksel, yang lumayan oke buat foto atau video. Kamera depan 13 megapiksel. Chipset yang dipakai adalah Helio G100 untuk game berat atau multitasking lancar tanpa kendala, apalagi didukung RAM 8GB internal 256GB. Kapasitas baterai 5000 mAh, mendukung pengisian cepat 33 watt, dapat terisi 50% dalam waktu 26 menit. Di nomor 5 ada Redmi Note 14 4K. Fitur-fitur yang dimiliki, layar yang tak hanya mulus, tapi juga cerah, dukung brightness hingga 1800 nit. Aman banget dipakai di bawah cahaya matahari. Orang lapangan harus punya sih. Layar terlindung dari baret, berkat lapisan Gorilla Glass 5. Fingerprint under display. Ada fitur infrared, yang jarang ada di smartphone lain di kelasnya. Berikut Mimin rangkum spesifikasi lainnya. Layar AMOLED 6,67 inci, 120 Hz, kecerahan maksimal di 1800 nits. Main HP di bawah sinar matahari, gak terlalu berpengaruh. Apalagi untuk orang lapangan, ditopang dengan chipset MediaTek Helio G99 Ultra yang cukup powerful untuk gaming dan multitasking. Jadi buat main game lancar tanpa kendala. Oh iya, RAM-nya 8GB internal 256GB. Cukup lah ya buat kebutuhan sehari-hari. Kamera utama 108 megapiksel. Menurut Mimin terbaik di kelasnya. Kalau kurang-kurang, warna sedikit, bisa diakalin lah, hehe. Tapi sejauh ini sih yang paling oke dari segi kamera. Menurut Mimin loh ya. Kalau beda pendapat juga nggak apa-apa. Kamera depannya 20 megapiksel, baterai 5500 mAh. Diklaim pemakaian buat harian standar bisa mencapai 20 jam. Dengan pengisian cepat 33 watt, dari 0 ke 100% memakan waktu 70 menit saja. Jadi, itulah beberapa rekomendasi HP terbaik di kelas 2 jutaan yang menurut Mimin benar-benar worth it buat kalian. Mulai dari performa gaming yang lancar, kamera kece buat foto dan video, hingga baterai tahan lama yang cocok untuk aktivitas sehari-hari. Semua HP ini punya kelebihan masing-masing yang bisa kalian sesuaikan dengan kebutuhan. Ingat guys, sebelum beli HP, pastikan kalian sudah menentukan prioritas. Apakah lebih butuh performa untuk gaming, kamera untuk konten, atau baterai untuk pemakaian seharian? Dengan begitu, pilihan kalian akan lebih tepat. Dari semua HP yang Mimin bahas tadi, mana yang jadi favorit kalian? Tulis di kolom komentar ya. Atau kalau kalian punya rekomendasi lain yang belum Mimin sebut, jangan ragu juga untuk share di bawah. Siapa tahu bisa jadi referensi buat yang lain. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Terima kasih sudah nonton sampai akhir, dan sampai jumpa di video berikutnya.